Setiap tahun, sekitar 20% pengemudi mobil tewas akibat kecelakaan karena tidak menggunakan sabuk keselamatan. Tercatat ratusan korban lainnya menderita cacat karena ketika terjadi kecelakaan tidak menggunakan sabuk keselamatan. Penggunaan sabuk keselamatan adalah satu hal yang paling mudah dan efektif untuk melindungi pengemudi ataupun penumpang dari kecelakaan dalam berkendara. Adapun fungsi sabuk keselamatan pada kendaraan yaitu 1. Menahan pengemudi atau penumpang tetap berada pada posisi tempat duduknya pada saat terjadi guncangan. 2. Meminimalisasi resiko terlempar keluar. 3. Mencegah tubuh penumpang membentur kaca depan atau roda kemudi. Berikut ini penjelasan secara fisika mengapa kita harus menggunakan sabuk keselamatan. Pada saat mobil jalan, mobil memiliki energi kinetik atau EKA. Pengemudi atau penumpang yang ikut di dalam mobil juga memiliki energi kinetik. Jika mobil berhenti, maka EKA sama dengan 0, di mana EKA diubah menjadi energi panas dan energi bunyi akibat gesekan ban mobil pada saat pengereman. Namun, gesekan itu hanya bekerja pada mobil, tidak pada pengemudi atau penumpang di dalam mobil. Pengemudi atau penumpang tidak akan dihentikan oleh gesekan tersebut. Yang menghentikan pengemudi atau penumpang adalah gaya dari sabuk keselamatan. Jika tidak ada sabuk keselamatan, maka tidak ada gaya yang menghentikan pengemudi atau penumpang tersebut. Dengan demikian, setiap pengemudi ataupun penumpang perlu menggunakan sabuk keselamatan saat berada di dalam mobil yang sedang berjalan. Ingat 3R, rapat, rata, rendah. 1. Rapat. Tali sabuk harus rapat dan tidak kendor, sehingga tidak membenturkan pengemudi ke dashboard atau ke sesama penumpang. 2. Rata. Tali sabuk harus rata dan tidak boleh melintir agar tidak menyayat tubuh manusia. 3. Rendah. Tali sabuk harus rendah sehingga tidak mengganggu gerakan tangan atau melukai organ dalam perut bila terjadi kecelakaan. Mari kita jaga keselamatan diri masing-masing dengan menggunakan sabuk keselamatan saat berkendara. Ingat, sabuk keselamatan bukan sekedar aksesoris pada kendaraan Anda, melainkan bagian dari keselamatan saat berkendara di jalan raya. Sekali lagi ingat ya, 3R, rapat, rata, dan rendah. Klik! Jaga jarak dan kontrol kecepatan Anda. Mengatur kecepatan mobil merupakan salah satu langkah keselamatan dalam mengendarai kendaraan. Demi keselamatan, sesuaikan laju kendaraan Anda dengan rambu kecepatan yang terpasang. Mau tahu mengapa kecepatan kendaraan harus dibatasi? Jarak aman kendaraan adalah 4 detik. Artinya, bila kendaraan di hadapan Anda melewati 1 titik, pastikan Anda melewati titik yang sama 4 detik berikutnya. Bila kondisi hujan deras dan pandangan kurang jelas, jaga jarak Anda lebih dari 4 detik. Kalau Anda melewati belokan dan tak bisa melihat jarak sekitar 5 detik di hadapan Anda, pelankan kendaraan Anda. Jika kecepatan 80 km per jam, maka jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan di depan atau belakang adalah 22-44 meter. Sedangkan jarak antar kendaraan, terutama di jalan tol, hanya 3-5 meter. Padahal jarum speedometer menunjukkan kecepatan 80-100 km per jam. Akibatnya, ketika mobil yang berada di depan mendadak berhenti, tabrakan beruntun pun tidak dapat dihindari. Mengapa kecepatan mobil harus dibatasi? Inilah penjelasannya. Jarak aman berkaitan dengan waktu yang diperlukan untuk melakukan pengereman ketika mobil di depan mendadak berhenti.
Diperlukan waktu yang cukup aman untuk melakukan pengereman sesuai dengan refleks manusia dan perlambatan sistem rem kendaraan. Saat hujan, kemampuan sistem rem kendaraan menjadi berkurang karena faktor jalan raya yang licin. Jalan yang licin menyebabkan gaya gesek antara ban dan jalan menjadi tambah kecil. Akibatnya kendaraan semakin sulit direm. Batas kecepatan kendaraan juga ditentukan oleh jenis ban. Setiap ban memiliki kode dan simbol yang menunjukkan berapa batas kecepatan mobil maksimal. Contohnya, pada ban ini tertera batas kecepatan adalah 180 km per jam. Jika melebihi angka yang ditetapkan, maka ban bisa pecah. Jadi, jika Anda mau selamat, penting sekali untuk memperhitungkan kecepatan mobil sesuai dengan kondisi jalan yang dilewati. Stop! Mengapa kita dilarang mendahului dari bahu jalan? Mari kita pelajari kejadian yang menimpa Johnny dengan ilmu fisika. Mobil memiliki kecepatan tertentu saat ngebut untuk menyalip mobil yang berada di depannya. Pengereman mendadak menyebabkan mobil mengalami perlambatan, atau kecepatan mobil akan berkurang. Ups, jangan lupa bahwa di bahu jalan juga sering terdapat butir-butir pasir dari aspal yang terkikis atau tanah dari bagian tepi jalan yang tidak beraspal. Butiran ini menyebabkan gesekan antara permukaan ban dengan permukaan jalan berkurang. Akibatnya, gaya gesek menjadi lebih kecil sehingga menyebabkan sulitnya pengereman. Jadi, sebaiknya kita menghindari bahu jalan saat mengendarai mobil di jalan raya. Dalam berkendara, menggunakan helm yang tepat sangatlah penting bagi keselamatan Anda. Karena helm yang tepat akan melindungi kepala Anda dan membantu mengurangi luka serius saat terjadi benturan. Maaf, kalau boleh saya bertanya, sebenarnya bagaimana helm bisa mengurangi luka serius dari benturan pada saat terjadi kecelakaan? Pertanyaan yang bagus. Zeta bisa menjelaskannya dari sudut fisika. Halo, saya Zeta. Mari kita lihat penjelasannya. Helm dibuat dari metal atau bahan keras lainnya seperti Kevlar, serat resin, atau plastik. Helm motor dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu 3/4 atau open face dan penuh atau full face. Helm yang memberikan perlindungan yang paling baik adalah helm penuh karena seluruh kepala dilindungi dari benturan. Mari kita lihat struktur dari helm. Inti mekanisme perlindungan helm adalah penyerapan energi gerak yang diterima ke seluruh bagian helm. Jadi, walaupun terdapat berbagai bentuk helm yang berbeda, namun yang harus dipertimbangkan adalah struktur helm tersebut harus mampu menyerap energi tabrakan. Lapisan luar didesain untuk dapat pecah jika mengalami benturan untuk mengurangi dampak tekanan sebelum sampai ke kepala. Lapisan ini biasanya terbuat dari bahan polikarbonat. Di sebelah dalam dari lapisan luar biasanya dibuat dari bahan polistiren atau styrofoam. Lapisan tebal ini memberikan bantalan yang berfungsi menahan goncangan sewaktu helm terbentur benda keras.
Proses ini memberikan waktu ekstra, reduksi tekanan, dan jarak kepada kepala atau otak untuk lebih teredam. Lapisan lunak ini merupakan bagian dalam yang terdiri dari bahan lunak dan kain untuk menempatkan kepala secara pas dan tepat pada rongga helm. Bagian penting lainnya dalam helm adalah tali pengikat helm. Helm tidak akan berfungsi dengan baik kalau tidak dilengkapi atau tidak mengikat tali pengikatnya. Dari hasil analisa sederhana ini, maka dapat dibuktikan bahwa kepala pengendara motor yang berhelm dapat mengurangi dampak kerusakan yang ditimbulkan dari benturan benda keras pada saat terjadi kecelakaan. Makanya, pakai helm dong! Mengapa perlu memeriksa ban? Sebanyak 18-23% penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan tol seluruh Indonesia berdasarkan data 2004-2006 disebabkan pecah ban. Pecah ban menjadi penyebab kecelakaan nomor 3 setelah kurang antisipasi dan mengantuk. Penyebab ban pecah di jalan disebabkan tekanan angin tidak sesuai, ban sobek, tertusuk. Sebelum mengemudikan kendaraan, periksalah ban kendaraan Anda. Periksa ban tampak luar apakah ada kerusakan, terbelah, kena paku, batu, atau aus. Ban dengan tekanan angin kurang dari standar akan menyebabkan permukaan ban mudah terkelupas, sedangkan yang melebihi standar dapat meledak. Beban terlalu berlebih dapat menyebabkan terjadinya tekukan berlebihan pada ban, panas berlebih dan meledak atau pecah ban. Wow! Pola karet ban yang menapak memainkan peran utama dalam menentukan gesekan atau slip. Di bawah kondisi kering di jalan beraspal, kelancaran ban tak beralur memberi daya cengkram lebih baik daripada yang beralur. Oleh karena itu, ban yang digunakan untuk balap mobil di trek yang permukaannya halus hampir tanpa desain ban beralur. Namun, di bawah kondisi jalan yang basah, mekanisme gesekan berkurang oleh lapisan tipis air antara permukaan ban dan jalan. Alur ban menyalurkan lapisan air dari bagian alur yang menonjol ke bagian alur yang melekup, sehingga dapat memberikan wilayah kontak langsung antara ban dan jalan. Gaya gesek ban di jalan kering lebih besar daripada gaya gesek ban di jalan basah, karena luas permukaan ban yang menyentuh permukaan jalan lebih banyak dalam kondisi jalan yang kering dibandingkan kondisi jalan yang basah. Sebagai contoh, berikut adalah perbandingan ban mobil balap untuk lintasan kering dan lintasan basah. Untuk mobil regular, biasanya dirancang menggunakan ban yang dapat digunakan untuk segala macam cuaca dan medan jalan yang tidak terlalu berat. Anda sebaiknya mengganti ban yang alurnya sudah tipis dengan ban yang baru. Ban yang sudah menipis alurnya akan berbahaya jika digunakan pada lintasan basah. Berkurangnya kontak permukaan ban dan jalan pada lintasan basah menyebabkan gaya gesek berkurang sehingga cukup berbahaya dalam kecepatan tinggi. Makanya, jangan lupa mencek ban secara periodik ya. Ini demi kenyamanan dan keselamatan kita berkendara.